kita semua. Salam, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita diberi kesempatan untuk melaksanakan acara dalam rangka webinar pengabdian kepada masyarakat. Pada hari ini, perkenalkan nama saya Anissa yang akan menjadi host pada acara hari ini. Untuk selanjutnya, kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan tata tertib webinar hari ini. Berikut tata tertibnya. Yang pertama, seluruh peserta wajib on-cam dan menyertakan nama jelas dan instansi. Yang kedua, seluruh peserta webinar akan di-mute selama webinar berlangsung. Yang ketiga, peserta dapat memanfaatkan menu chat untuk mengajukan pertanyaan. Dan yang terakhir, peserta terdaftar melakukan absensi online pada 45 menit sebelum webinar selesai. Demikianlah tata tertibnya. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat datang di acara webinar pada hari ini yang diselenggarakan oleh Probanas Institute yang akan bertemakan membuat website gratis menggunakan wix.com. Adapun narasumber yang hadir pada webinar kali ini, yang pertama ada Ibu Nani Krisnawati, Eskom MT. Dan yang kedua ada Ibu Pratiwi, MSI. Dan yang ketiga ada Mas Denny dan Prasojo Karmawan. Dan yang terakhir ada Ibu Dr. Triolina Evi sebagai moderator. Untuk itu, kita melangkah ke acara inti, yaitu pemaparan materi. Untuk itu, kami menyerahkan seluruh jalannya acara ini kepada Ibu Dr. Triolina Evi, selaku moderator untuk memimpin acara webinar pada hari ini. Silakan Ibu Tio, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan mulai pengabdian masyarakat tadi. Mungkin ini sesi yang kedua ya. Jadi sesi kedua ini dengan judulnya adalah membuat website gratis dengan Wix ya. Mungkin para orang IT pasti mengerti. Dan pemateri pertama ini akan diberikan oleh Ibu Pratiwi MSI. Ibu Pratiwi ini dosen FTI Perbanas dan sedang S3 juga di UNJ, semoga cepat selesai Ibu dokter, calon dokter ya kalau sekarang ya. Ibu Pratiwi ini akan memaparkan tentang apa dan mengapa membuat website dengan Wix. Silakan Ibu Pratiwi. Unmute. Ya, sudah semangat ternyata lupa masih di unmute. Selamat pagi, assalamualaikum buat teman-teman semuanya. Buat Mbak Nisa, terima kasih sebagai MC. Buat Ibu Tiolina juga terima kasih yang nanti akan memandu kita untuk acara hari ini. Terima kasih buat yang sudah hadir. Mas Dani nanti memberikan prakteknya seperti apa. Teman-teman panitia, Mas Janu, Mas Ferry, kemudian mahasiswa yang gabung di sini, ada Bu Welda dan sebagainya. Hari ini mungkin adalah acara rangkaian dari Dies Natalis Perbanas ya, ke-53. Dalam rangkaian ini ada salah satu kegiatan yaitu pengabdian masyarakat di mana kelompok kami, saya berkolaborasi dengan Bu Tiolina dari FEB, dengan Bu Nani dari TI dan saya adalah dosen sistem informasi. Kemudian kami mengajak dua mahasiswa juga, satu Mbak Nisa dari SI ya Mbak Nisa, kemudian Mas Idam dari TI. Nah, semoga acara ini nanti bisa berkelanjutan sehingga kita semua bisa berkolaborasi. Nah, hari ini saya dan Bu Nani serta Mas Idam juga nanti yang dibantu oleh Bu Tio dan Mbak Nisa akan menyajikan atau sharing sebenarnya lebih tepatnya bagaimana membuat web gratis dengan Wix ya. Kenapa kita ingin bikin webs ya? Karena
Mas Idam tolong dibantu, bisa ditampilkan slide-nya, Mas Idam. Sepertinya belum ya. Oke. Nah, jadi kenapa kita ingin membuat website? Karena kita ingin memberikan gambaran perusahaan, usaha atau jasa dari pelaku bisnis. Contohnya di sini nih ada web yang sudah nanti akan dipresentasikan oleh Mas Idam bagaimana caranya tentang Nusantara Food Court ya. Nah, kenapa perlu membuat web? Karena itu akan memudahkan para pelanggan kita untuk mendapatkan informasi mengenai bisnis, produk atau jasa yang nanti kita miliki ya. Nah, kemudian untuk contoh-contoh yang sudah ada mungkin ya, Mbak Nisa sudah pernah makan Indomie, Mbak Nisa? Udah dong. Oh, sering beli di Abnormal nggak nih? Warung pernah beli di Abnormal. Ya? Oke, Bu Nani juga kenal ya warung Abnormal. Oke, Siva juga ya. Jadi Abnormal itu kalau yang kita tahu adalah sebenarnya warung Indomie yang kekinian, gitu kan ya. Nah, dia bikin website abnormal.com, warungabnormal.com. Coba deh nanti kita cari. Dari situ kita bisa tahu bahwa ada beberapa macam produk-produk dari Abnormal yang bisa kita beli atau kita pingin nikmati di sana. Kemudian juga contohnya kalau saya nih, Mbak Nisa, Bu Nani gitu kan, pakai hijab nih, pasti kita tahu ada Zalora, ada Safira, nah itu juga ada webnya. Selain dia berjualan di Place Market, di Shopee, ataupun di Tokopedia, ya kalau yang Indonesia Tokopedia. Bahkan website itu juga perlu buat kita, mungkin para penyedia jasa seperti dosen selevel Renal Kasali aja bikin rumah perubahan ya, bikin website itu yang memperkenalkan apa yang dia lakukan ya. Jadi banyak sekali website-website yang mendukung bagaimana bisnis kita. Nah, itu ya. Sebenarnya website ini ya banyak kita perlu yang namanya domain. Nah, domainnya itu biasanya kalau di Indonesia pakai GoID kalau pemerintah, kemudian kalau pendidikan SCID ya. Nah, yang normalnya biasanya sih pakai .com dan sebagainya, itu adalah udah tarafnya internasional ya. Jadi itu pentingnya kita punya website. Next slide Mas Idam. Jadi kita ingin tahu Wix itu apa ya gitu kan ya. Wix itu di era yang serba digital ini, maka website menjadi salah satu hal yang penting ya kalau kita pikir, dan ini akan memberikan informasi kepada para pelanggan kita atau orang yang ingin tahu tentang produk yang kita miliki. Jadi kenapa pakai Wix? Karena dia adalah pembuat situs web atau web builder yang mungkin sekarang ini termasuk yang paling banyak digunakan ya, selain WordPress dan yang lain-lainnya ya, di mana dia memiliki platform yang berbasis cloud, dan modalnya kita hanya perlu daftar pakai email aja, nggak usah yang lain-lain. Nah, tapi ketika kita membuat web, tentu saja karena webnya ini kita ingin memberikan informasi yang jelas apa produk yang kita ingin share atau ingin kita jual, maka kita harus punya ide dulu nih, kita ingin bikin web seperti apa, gitu kan ya. Nah, di dalam Wix ini mengakomodir hal-hal tersebut. Jadi dengan Wix ini yang banyak template dan dia nanti punya apa istilahnya SEO ya, kalau orang IT itu SEO itu Search Engine Optimization, di mana nanti kalau kita searching itu munculnya cepet gitu ya, nggak pakai lama gitu. Nah itu kenapa kita pingin pakai Wix, jadi membuat website dengan Wix yang memang sekarang trennya sedang banyak digunakan. Next slide Mas Idam. Oke. Tentu saja yang namanya aplikasi pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya di sini pakai Wix itu gratis. Walaupun nanti kita lihat gratisnya itu tanda kutip ya. Seperti kita pakai Zoom ini juga, kalau Zoom-nya yang biasa kita cuma dapat 40 menit, tapi kalau kita ingin upgrade bisa dengan catatan berbayar. Tapi paling tidak ada versi gratisnya. Kemudian dia gampang karena kita bisa drag and drop gitu ya. Tekan seret untuk gambar-gambar yang kita ingin gunakan.
Dan kemudian template-nya banyak sekali, hampir 500 sampai 800 tahu saya malah sekarang ya. Kemudian user friendly jelas-jelasnya ya, gampang gitu kan ya. Dan tadi ada SEO-nya yang memudahkan kita untuk menampilkan apa yang kita buat ya, sehingga tampil lebih cepat. Nah, selain kelebihan tentu saja ada kekurangannya. Kekurangannya kita lihat slide setelah ini Mas Idam. Kekurangannya tentu saja dia kita harus online. Tadi bahwa website itu yang namanya website mau nggak mau kita harus online tentu saja dengan bantuan komputer, laptop, gadget, even handphone pun seperti itu. Kemudian kontennya nggak mudah leluasa pindah template. Kalau sudah ada template kita nggak leluasa pindah. Tapi jangan khawatir. Kalau kalian tidak ingin pakai atau kita tidak ingin pakai template yang ada yang namanya ADI ya, Artificial Design Intelligence. Jadi itu disediakan juga oleh si Wix gitu ya. Jadi kelemahannya tadi pemakainya jadi agen Wix ya, karena mau nggak mau kan namanya gratis, tentu saja Wix-nya nggak mau rugi juga, harus ada gitu ya. Kemudian kinerja yang lebih baik lagi tentu saja kita harus bayar ya. Kemudian toko online untuk versi Wix ini mungkin di Indonesia memang belum bisa pembayaran dengan menggunakan rupiah. Itu kekurangannya. Jadi lepas dari kelebihan dan kekurangan yang ada, Wix ini cukup menurut saya cukup baik, cukup populer, cukup mendukung untuk penjual atau memasarkan produk-produk kita. Saya rasa pengenalan tentang Wix, sekian, nanti Bu Nani akan meluruskan bagaimana step-step untuk membuat website dengan menggunakan Wix. Saya kembalikan ke Ibu Tiolina, mungkin ada tanya jawab dulu atau nanti digabung bareng sama Bu Nani, silakan. Bu Tio. Oke, terima kasih Ibu Prati atas presentasinya. Jadi kalau saya menyimpulkan, Wix ini adalah pembuat situs web ya. Jadi kalau kita para pelaku usaha gitu ya, kita bisa membuat web ini secara gratis walaupun Dan dengan template yang ada. Dan lagi nggak perlu coding, Bu Lina. Ya, tidak perlu yang ada memerlukan suatu ilmu gitu ya. Kalau saya mungkin kayak saya yang bukan ilmunya IT, mungkin saya juga bisa kalau nanti melakukan usaha. Jadi Wix ini adalah gratis, tapi jelas kalau ada gratis itu template-nya pasti sudah tersedia. Tapi kalau kita mau berubah bisa juga ternyata. Jadi para pelaku usaha bisa membuat ini Wix ini dengan gratis ya gitu ya. Bisa bikin blog juga kalau tadi saya lihatnya. Terus bisa hosting ini juga gratis ya. Jadi kalau yang masih usaha baru-baru yang nggak memerlukan banyak fitur-fitur boleh menggunakan Wix ini. Mungkin kalau kita menunggu ada tanya jawab dulu daripada audiens. Kalau tidak mungkin dilanjutkan nanti sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain, karena ini berbanyak yang saya lihat baru banyak yang ikut juga. Jadi mungkin masih ini baru pendahuluan. Jadi apakah kita teruskan atau mungkin saya bisa bertanya satu dulu dengan Ibu Pratiwi ya. Kalau ini ada kelebihan dan kekurangan. Oke, ada kelebihan dan kekurangan belum ada yang nanya. Ya. Boleh. Ini kalau nggak ada mau nanya boleh raise hand atau langsung chat ya. Kalau saya ingin bertanya kalau kekurangan dari kelebihan Wix ini ya, kalau sebelumnya apakah sudah ada gitu selain Wix ini yang bisa dipakai para usaha, misalnya yang kalau ini kan karena memerlukan pasti WiFi dan tempatnya, apakah ada lagi yang lebih mudah gitu ya, mudah yang digunakan oleh para usahawan selama ini, mungkin yang nggak terlalu memang harus sekarang ini harus memakai teknologi ya, maksudnya teknologi tapi nggak terlalu yang bisa dibantu sama sekali di Bu Pratiwi, apakah ada? Terima kasih. Mungkin sambil sharing aja. Jadi sesuai dengan namanya tadi website ya. Kalau namanya website tentu saja harus menggunakan perangkat komputer dan internet. Tapi kalau misalnya kenapa harus pakai website? Sebenarnya ini adalah pendukung untuk memberikan informasi perusahaan atau usaha yang kita jual. Jadi kalau selama ini mungkin kita jual yang paling sederhana aja, dengan COVID ini kita jualan pakai WhatsApp. Di grup kita share gitu ya, kita jual apa. Hanya tentu saja kan itu tidak
apa ya, maksudnya informasi sesaat bisa hilang, ketumpuk dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa jualan lewat marketplace, pakai Shopee, pakai Tokopedia. Itu juga bisa yang sederhana. Hanya untuk saja dengan menggunakan website, mungkin ini kita lebih bisa memberikan lebih detail produk apa yang kita buat. Bahkan ya, kita ingin menjual jasa pun ya, sekarang Bu Tio, Bu Nani atau peserta mungkin tahu ya, Jennifer Lopez itu dia punya website yang pertamanya awalnya dia bangun dengan menggunakan Wix, gitu ya. Jadi tidak hanya Wix sebenarnya ya, banyak yang lain yang biasanya kita gunakan. Kalau saya dan teman-teman dulu sekolah menengah kita pakai WordPress ya. Pakai WordPress itu juga kita bisa produk bahwa saya dan teman-teman alumni dulu punya kegiatan apa dan sebagainya, sehingga kalau ada yang baru join jadi tahu oh kegiatannya apa sih dan sebagainya. Sama ketika produk yang kita miliki, website itu adalah mendukung, salah satu yang mendukung bagaimana kita mempresentasikan atau memberikan nilai lebih pada produk jasa yang kita miliki sehingga orang tahu. Kalau di WA kan cuma bilang, beli ini produk ini harganya sekian. Nanti detailnya kan kalau bikin tanya jawab, produknya apa aja sih, jenisnya apa, warnanya apa. Nah, kalau kita bikin website, kita kasih linknya, silakan mereka berselancar untuk cari informasi lebih jauh tentang produk yang kita miliki. Kira-kira begitu, Bu Lina. Oke, saya menangkapnya jadi kalau Wix ini lebih lah ya daripada marketplace, sehingga karena dia mempunyai lebih banyak fitur yang bisa kita taruh di website kita, karena website itu kan banyak hal-hal yang bisa kita taruh, jadi tidak hanya menjual produk dengan satuannya dan harga, tapi kita bisa memberikan gambar atau yang menarik lah ya buat para pembeli gitu ya. Apalagi kalau dibilang Jelo aja sudah menggunakan, itu mungkin lebih lagi artinya kita juga bisa gitu ya. Oke, terima kasih Bu Pratiwi. Kalau tidak ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan? Kalau belum ada, boleh kita lanjutkan ya untuk materi kedua, karena tadi baru pendahuluan oleh Bu Pratiwi. Materi kedua ini akan menjelaskan mengenai step tahapan pembuatan Wix. Jadi kalau tadi baru kelebihan dan kekurangan, materi kedua ini adalah Ibu Nani Tahyar, dari dosen FTI juga. Beliau juga lulusan dari S2-nya dari ITB, mungkin akan melanjutkan juga S3, karena di Perbanas memang wajib untuk melanjutkan S3. Ditunggu Ibu Nani. Oke, mungkin kita berikan waktu dan tempat kepada Ibu Nani Tahyar. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Ibu Dr. Tialina. Terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan semua yang sudah hadir. Ya, izinkan saya untuk mempresentasikan mulai cara kerja hingga step by step-nya nanti. Kemudian kalau yang sekarang saya hanya memperkenalkan step by step-nya. Ya. Oh, mohon maaf, suara saya terdengar dengan jelas? Sangat jelas, Bu Nani. Sangat jelas. Terima kasih. Ini cara kerjanya, kemudian nanti saya akan kemukakan, presentasikan step by step-nya. Hanya saja nanti prakteknya akan disampaikan oleh Mas Mas Dani, ya, atau yang biasa dipanggil Idam. Ini saya hanya pengenalannya. Oke, saya mulai aja untuk yang cara kerja Wix ini sebenarnya gampang gitu ya. Nah, kalau memang kita mau membangun sebuah website, tentunya kita memiliki konsep dulu gitu ya. Konsepnya ini kita mau menampilkannya seperti apa gitu. Kalau misalnya di contoh yang di slide di depan ini, website produknya adalah makanan gitu ya. Nah, ini kita buat dulu konsepnya. Oke, kalau tadi Bu Tiwi sudah bilang sudah mengatakan kenapa perlu, ya Bu Tiolina tadi juga nanya kenapa perlu perlu membuat website, yaitu untuk memperkenalkan lebih jauh produk kita. Seperti tadi Bu Pratiwi katakan, kalau kita hanya mengenalkan lewat WA group gitu ya, status, nah itu dikhawatirkan nanti
tumpuk. Nah, dengan Wix ini informasi produk kita tetap ada di di cloud, artinya di di internet itu ada. Ya. Nah, cara kerjanya ini kalau kita sudah masuk, kemudian kita membuat berapa jumlah halaman yang kita akan buat, lalu kita publikasikan, gitu ya, tinggal dipublish, gitu ya. Nah, jangan lupa sertakan visual. Kalau perlu ada videonya, gitu ya. Jadi ada visualnya itu dalam hal ini adalah foto, ya, gambar, gitu. Nah, kemudian ada Wix juga punya hosting, ya, hosting tersendiri. Jadi kalau misalnya biasanya kalau bikin situs itu kita bikin situs, kita coding sendiri, kemudian nanti kita cari tempat hostingnya, gitu, baru kita tempelkan, gitu ya. Oke, selanjutnya Mas Idam. Oke. Step by step-nya seperti ini. Pertama kali kita harus mendaftarkan diri. Ya, kita daftarkan, kita bisa secara di sebelah kiri, ya, di sign up yang sebelah kiri kita tulis nama, emailnya, passwordnya, gitu ya, baru sign up. Atau kalau memang kita sudah punya user ID di Facebook atau di Google, gitu ya, Gmail. Nah, kita bisa langsung menggunakan salah satu yang ditawarkan, gitu ya. Jadi nggak usah kita bikin email lagi, kita daftar baru, gitu ya. Bisa juga langsung nanti kita link ke Google atau ke Facebook yang kita miliki. Nah, setelah memutuskan, gitu ya, kalau udah bikin ini, nanti kita bisa memilih nama situs, gitu ya, kemudian nama situs yang akan kita daftarkan, seperti itu. Selanjutnya, nah, kalau sudah daftar, lalu kita pilih template-nya. Ya, template-nya di sini mau pakainya yang seperti apa? Oke, tadi kalau Bu Pratiwi bilang template-nya itu sudah sampai 800 kalau nggak salah ya, 800 template, gitu ya. Nah, itu kan sangat banyak. Nah, ini jadi kita nggak usah bikin template tampilannya lagi sendiri, gitu. Kita sudah tinggal pakai template yang ada. Dari sekian banyak pilihan pasti ada salah satu yang kita sukai, gitu ya, yang menjadi favorit kita dan kemudian mungkin cocok dengan produk yang kita miliki. Oke, selanjutnya boleh di selanjutnya Mas Idam, Mas Dani. Oke. Nah, hanya saja mungkin dari template tersebut teksnya, gitu ya, teksnya nanti diubah, gitu ya. Kemudian kan gambarnya nggak mungkin kita pakai gambar mereka ya. Gambarnya ya pakai gambar yang kita miliki, gitu ya, biar lebih personal, gitu ya, lebih mengena dengan produk yang kita miliki. Oke. Nah, saya sih tidak menyarankan untuk menggunakan foto yang dimiliki oleh Wix, tapi kalau bisa Ibu Nani tiba-tiba hilang atau gimana ya? Disconnect kayaknya, Ibu ya. Oh, disconnect. Mungkin Ibu Pratiwi bisa melanjutkan atau seperti apa? Atau tidak mungkin? Tapi menunggu Bu Nani. Ya, mungkin tadi siapa nih yang mau lanjutin? Saya apa Bu Pratiwi? Boleh, saya. Tidak juga boleh. Oh iya, ya udah. Bu Pratiwi. Terserah Bu Pratiwi juga boleh. Ya, saya bantu. Nanti Idam tinggal kasih apa? Idam nanti yang lihat prakteknya. Jadi invite lagi Bu Nani. Invite lagi Bu Nani, ya.
Ya, sebentar sambil nunggu Bu Nani. Jadi tadi kalau kita sudah tahu tadi bahwa langkah-langkahnya yang pertama udah daftar, kemudian nanti pilih template-nya. Tadi sesuai dengan saran dari Bu Nani, juga dari kita semua sebenarnya kalau kita sudah menyiapkan, ya tadi kan udah di awal udah ada bahwa kita daftar pakai email, kemudian idenya. Kalau kita sudah punya ide, kita siapkan nih gambar-gambar produk kita yang akan nanti kita tampilkan di web. Sehingga walaupun template-nya nanti pakai yang di Wix, tapi kita bisa perbarui teks dan gambar yang ada di template tersebut. Jadi itu tadi yang teknik drag and drop. Jadi kita tekan, kita seret, kemudian kita masukkan lagi gambar yang baru. Kira-kira seperti itu. Jadi karena sebagian besar dari template itu sudah dilengkapi dengan gambar, dan ini juga bisa kita ubah. Jadi kita sesuaikan dengan gambar yang kita miliki. Kalau produknya kuliner yang ada di sini mungkin beda dengan yang kita jual. Kita jualannya combro, mendoan, serabi. Sementara di Wix-nya ini karena skala internasional mungkin burger dan sebagainya. Tapi kalau memang sama, nggak apa-apa, tapi akan lebih baik kalau sama seperti apa yang kita jual. Sehingga orang juga ketika lihat produknya bukan, kok fotonya lain nanti dengan yang kita jual, kira-kira seperti itu. Next, Oke. Idam ya, langkah ketiga. Bu Nani sudah hadir? Belum ya? Oke. Halo? Halo? Putus ya. Nanti ya. Iya. Putus. Di rumah kebetulan internetnya. Ya, jelek ya. Halo. Halo, Ya, ya. Ya, Nani. Ya. Ini personalisasi latar belakang saya teruskan. Ini latar belakang background-nya bisa kita ubah gitu ya sesuai dengan keinginan. Balik lagi tadi sesuai dengan konsep. Jadi kalau kita mau bikin sebuah situs, buat dulu konsepnya gitu ya. Kemudian rencanakan berapa halaman yang akan dibuat gitu. Kemudian isinya apa saja ya. Halaman ini akan mengikuti isi. Jadi berapa banyak halaman yang akan ditampilkan di situs gitu ya, di web gitu ya. Ini akan apa namanya, balik lagi ke konsepnya gitu ya. Nah, di konsep itu nanti juga akan ditentukan warna ya, kemudian background, foto, tulisan ya, mau pakai jenis tulisan seperti apapun itu nanti balik lagi ke konsep gitu ya. Nah, oke, mungkin bisa dilanjutkan. Ya, kemudian ada tambah halaman ya, seperti yang tadi saya katakan untuk halaman gitu kan ya. Yang pertama itu harus ada tentang dan hubungi kami. Kenapa harus ada? Karena itu apa namanya, data diri kita, ibaratnya itu kalau kita setiap apa namanya, setiap warga negara Indonesia pasti punya KTP. Nah, ya begitu juga dengan apa namanya, kita memperkenalkan produk. Nah, gitu kita harus ada tentangnya. Karena orang pada saat kita mau memesan produk dia akan bingung. Ini mau menghubungi ke siapa gitu ya. Jadi harus ada hubungi kami. Setidaknya ada nomor telepon, email, dan lain sebagainya. Oke, silakan dilanjutkan, Mas. Oke, nah ini juga bisa menambahkan aplikasi, gitu ya. Nah, aplikasinya itu yang seperti ada di slide berikutnya. Ini bisa membuat blog pribadi, gitu, portofolio dan lain sebagainya. Slide berikutnya, Mas. Nah, ini ya, ini beberapa aplikasi tambahan yang bisa kita selipkan di web kita. Ya, oke, next. Oke, nah kalau sudah ya itu aplikasi sudah dimasukkan, kemudian kita bisa memilih nama domain, gitu ya. Nah, nama domainnya bisa seperti yang ada di slide, gitu ya. www.situsaya.com atau enggak situsaya.net. Nah, seperti ini. Hanya saja yang tadi sudah dikatakan ya, kinerja lebih baik itu membutuhkan biaya tambahan. Nah, jadi domain yang
seperti ini, situs saya.com itu tersedia di Wix berbayar. Sedangkan yang gratis, ini formatnya seperti ini, nama kita ya .wixsite/yoursite ya. Jadi artinya kalau misalnya saya kasih nama gitu ya, perbanasinstitute.wixsite/perbanasinstitute. Nah, seperti itu ya. Ini kalau menggunakan yang gratis. Oke. Ya. Kalau sudah membuat situs, langkah terakhirnya itu adalah publish ya, atau publikasikan. Oke, jadi nanti tinggal klik terbitkan atau publish, udah klik nanti langsung muncul di Wix. Ya, jadi kita di situ juga domainnya sudah kita nggak perlu pusing lagi gitu mencari domain hostnya seperti apa. Nah, karena Wix sudah menyediakan ini semua. Oke. Oke, halaman yang berikutnya. Nah, sudah terakhir Bu ya. Ini yang terakhir. Ini adalah slide yang terakhir gitu ya. Jadi sebenarnya penggunaan Wix itu mudah gitu ya. Kita tinggal punya foto, punya konsep, ya udah kita tinggal tempelkan ke Wix-nya, kemudian kita publish seperti itu. Ya, jadi nggak sulit untuk memiliki sebuah situs. Untuk kenapa tadi yaitu untuk menambah pengetahuan orang gitu tentang produk yang kita miliki. Oke, sampai di sini presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Tiolina. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nani, walaupun tadi ada kendala dikit ya, biasa kalau ada kendala wifi. Oke, kalau kita lihat tadi presentasi, ya boleh. Ibu dari siapa, Bu? Baik, dengan Rizky, Bu Timo. Oh, Bu, ya Rizky, silakan. Iya. Mohon maaf, saya izin waktu persentase ya. Boleh. Ya, baik. Tadi sesuai penjelasan cara pembuatan Wix, ada contoh yang bisa ditampilkan nggak, Bu? Si UMKM yang sekiranya memakai aplikasi ini dari tampilannya, dari domainnya, dari apa yang tadi dijelaskan, kira-kira ada satu contoh tampilannya nggak, Bu? Oke, nanti ini Rizky mahasiswa ya? Saya dosen mahasiswa kah? Jadi nanti Bu, setelah ini akan ada prakteknya. Jadi mungkin nanti dari mahasiswa ya, Mas Dani Idam ini dia akan memberikan contoh membuatnya, tapi mungkin juga dia akan memberikan ada beberapa atau mungkin contoh yang kalau tadi mungkin lebih gampangnya tadi kalau yang Zelo ya, kalau Zelo itu kan lebih gampang ya. Jadi tadi saya mau menerangkan juga dari Ibu Nani ini ternyata kelebihan step by step-nya itu tidak terlalu susah. Sudah jelas ya tadi ya. Jadi kalau Ibu Rizky akan berjualan, usaha, itu nanti bisa dibantu juga nanti dengan Ibu Pratiwi, Ibu Nani untuk membuatnya kalau misalnya berminat gitu ya. Karena ini kan, jadi kalau kita lihat tadi ada gambar yang bisa kita rubah, jadi kita harus menyiapkan foto, konsep, dan konten kita. Jadi konten kita menarik para usaha pembeli, ya, pelanggan kita, customer, sehingga itu yang bisa kita masukkan di Wix ini, Bu Rizky. Jadi nanti akan kita contohkan prakteknya sesudah ini untuk bisa kita, Bu Rizky mungkin ingin mencobanya, apa Bu Rizky juga mungkin ada usaha ya. Jadi kita akan lihat. Jadi tapi kalau saya lihat juga memang lebih domainnya juga kita bisa menamakan nama diri kita juga ya, webnya kita, jadi sehingga semua orang langsung lihat, langsung jelas. Jadi kalau kita lihat tadi kalau secara online itu kan kayak marketplace itu tidak bisa atas nama kita pribadi, bisa ganti lagi, bisa ganti. Tapi kalau sudah web, semua orang bisa kita publish, semua orang bisa melihat dari segala negara, mungkin ya kita bisa lihat yang Zelo juga. Seperti itu Bu Rizky. Apa ada pertanyaan lain? Mungkin apa bisa kita praktekkan lagi dulu sebelum ada pertanyaan lain? Baik,
Baik Bu Tio, berarti ada prakteknya ya. Karena ini menarik Ada, nih Bu. habis Biar- ini. biar kita Habis ini, sharing ya. sangat. Ya, saya juga punya usaha, nanti saya mau minta Ibu Nani membuat. Ya, Bu siap. Rizky juga boleh. Oke. Oke. Terima kasih Oke, Bu Tio. untuk materi ketiga ini ada langsung praktek ya oleh dari mahasiswa Perbanas sendiri, mahasiswa Fakultas FPI. Mungkin mahasiswanya Bu Nani dan Ibu Pratiwi tentang tadi praktek membuat Wix ini. Waktu dan tempat silakan Pak oleh Idam, Mas Sadi, Mas Dani Idam ya. Mungkin lebih menarik bagi para yang hadir hari ini bagaimana prakteknya ya. Idam, silakan Idam. Coba backgroundnya Idam ditutup. Ya, suruh. Kata Bu Yulina diam semua. Iya. Selamat. Udah ya? Udah belum? Pagi. Sudah, silakan. Ya, selamat pagi para peserta yang sudah hadir. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Bu Tio, Bu Pratiwi, dan Bu Nani atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk memaparkan materi, yaitu membuat website menggunakan Wix ya. Nah, jadi tadi kan kita sudah dengar semua ya tentang Wix itu apa, kemudian tahapan-tahapannya, gambaran umum tentang Wix itu bagaimana. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba untuk mempraktikkan bagaimana cara pembuatan website yang menggunakan Wix ini. Nah, untuk praktek Wix-nya sebenarnya tidak terlalu sulit ya, karena yaitu tadi dikatakan oleh Bu Pratiwi kalau Wix ini itu sebenarnya adalah website builder. Dia adalah situs untuk membuat website yang bahkan tidak memerlukan untuk coding. Walaupun tadi ada beberapa kekurangan yang disebutkan sama Bu Pratiwi dan Bu Nani ya. Kemudian di sini saya izin share screen sebentar. Udah kelihatan belum? Iya udah kelihatan? Udah ya Bu? Oh, Sudah terlihat. Sudah. Ya, nah ini adalah menu site dari Wix ya. Jadi kalau sudah login seperti yang sudah dibilangin tadi sama Bu Nani dan Bu Pratiwi, ketika sudah login masuk ke dalam maka nanti kita akan diarahkan ke sini. Nah, di sini ada pilihan My Site. Nah, ini ada pilihan situs-situs yang sudah saya buat. Ini saya berikan dulu contohnya situs yang sudah saya buat pada saat persiapan untuk presentasi ya. Sebentar. Loadingnya agak lama karena renderisasinya kan. Nah, nanti dalam pembuatan website yang ada di Wix ini tuh dia ada dua cara. Ada Wix ADI dan ada Wix Editor. Nah, ini adalah salah satu contoh dari Wix Editor. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini salah satu contoh dari Wix Editor. Iya. Ini saya waktu itu lagi iseng aja, jadi mau ngiseng-ngiseng aja bikin. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi kalau di sini itu kita lebih leluasa untuk mengedit, kayak misalnya mau ganti tema background. Nah, ini misalnya sebentar. Nah, ini kita bisa change page background di sini. Tinggal diklik aja background-nya, terus nah, di sini tinggal kita bisa pilih mana yang kita pengen. Warna ini ya. Iya, bisa warna, ada pun tema pun ada. Tuh, di sini kita bisa mau pilih tema yang mana untuk diganti gambarnya. Cuman kan kalau saya lebih suka desain yang minim ya. Jadi saya lebih suka ganti warna-warna yang dingin biasanya. Ini bisa diklik color di sini. Tuh kalau dari saya enaknya begitu. Ini hanya sekedar contoh editornya. Agak lama ya. Nah, ini sebagai contoh saya ubah warnanya jadi biru, maka semua ini berubah jadi biru. Kemudian, nah di sini pun bisa langsung dicantumkan ya untuk misalnya mau bagi LinkedIn atau Facebook atau Instagram, atau misalnya jika para peserta link misalnya mau diarahin ke Grab atau diarahin ke GoFood atau mau diarahin ke Shopee atau ke e-commerce lainnya. Sebentar. Kok agak lama ya? Nah, ini di sini saya bisa edit teks. Pilih teks yang mau dipilih, terus saya edit teks. Kemudian sebentar. Nah, di sini ada
logo link di sini, ada logo rantai di sini yang akan menghubungkan tulisan ini dengan link dari website yang ingin dituju atau e-commerce yang ingin dituju. Sebentar. Nah, di sini tinggal kita klik, kemudian nanti tinggal kita masukkan domain name dari website yang ingin dituju ya. Udah. Oh, ini udah mulai. Sebentar, masih loading yang itu. Nah, kemudian ini untuk LinkedIn udah. Kemudian, sebentar. Nah, kemudian gimana kalau misalnya mau pindah dari satu halaman ke halaman lain? Nah, ini di sini kan kita bisa, di sini kita ada add ya. Nah, misalnya di add ini kita bisa nambahin apapun yang kita mau. Misalnya ada banyak nanti, sebentar, ini kok agak lemot laptopnya. Nah, di sini ada banyak banget. Kita bisa masukin teks, kita bisa masukin image, kita bisa masukin button, kita bisa masukin galeri, bisa masukin dekoratif atau apapun segala macam. Nah, di sini kan saya misalnya mau pindah dari halaman satu ke halaman lain. Nah, di sini saya bisa masukin button misalnya ya. Nah, di sini ada banyak banget tuh ya. Ketersediaan Wix dengan tema-temanya ada banyak banget seperti tadi yang disebutkan oleh Bu Pratiwi ya. Misalnya saya ingin yang mana ya yang bagus ya, view all deh. Nah ini udah ada nih view all, tinggal kita tarik-tarik aja buat websitenya, nggak perlu pakai coding-coding. Nah di sini kita bisa change, bisa ganti tulisannya dan ikonnya. Di sini ada menu untuk mengubah tulisan dan ikon. Nah, di sini bisa kita ganti tulisannya misalnya jadi sebentar. Nah, pindah misalnya ya. Nah, di sini what does it link to? Ini kita mau pindah kemana dari link ini? Misalnya tuh, di sini kita bisa ada banyak pilihan untuk pindah, bisa memasukin halaman dari website yang kita buat. Kemudian collection, ada about, misalnya coba kita ke sini deh, ke about deh. Nah, misalnya terus ini, dan untuk ngetes websitenya kita, di sini ada preview. Kita klik preview. Nah, terus kita klik pindah yang sudah di link ke halaman berikutnya. Nah, dia akan langsung pindah ke halaman yang berikutnya. Gimana kalau misalnya mau pindah ke Instagram? Nah, bisa juga. Ini kita kembali dulu ke editor. Kita kembali dulu ke editor, kemudian di sini ini ada pilihan halaman yang kita buat, misalnya kita kembali ke home, terus tinggal kita ubah alamat link yang tadi kita buat menjadi link Instagram. Ini link. Nah, kita jadi web address, kita ubah jadi web address, kemudian kita buat new window, kemudian URL-nya misalnya www.instagram.com. Nah, ini dan. Oke. Kemudian setelah sudah kita preview, kemudian kita klik lagi. Nah, di sini kita pindah ke Instagram. Ya. Wix secara otomatis memindahkan kita ke Instagram. Nah, itu sebagai salah satu contoh dari Wix Editor. Nah,
Oh, ini masih belum selesai juga, loadingnya lama juga ya. Nah, ini kita edit. Kemudian apalagi fiturnya ya? Oh, kita mau nambahin halaman. Gimana kalau kita mau nambahin halaman? Bisa juga sebentar. Ini kita back to editor. Kita back to editor. Ini yang bikin lemot ini sebentar. Nah, di sini kita kalau mau nambahin halaman baru ya, mau nambahin halaman baru, ini kita klik yang bagian page-nya. Tuh. Nah, ini bagian page-nya kita klik. Kemudian, nah di sini kan ada beberapa page yang sudah kita buat ya. Nah, gimana kalau mau nambahin, kita bisa tinggal klik manage pages-nya. Kemudian kita bisa tambahkan halaman di sini. Mas Idam, ada batas maksimal halamannya nggak ya? Batas maksimal halaman nggak ada, Bu. Jadi Okay. bisa sesuka kita. Tuh. Palingan itu yang dibatasin ya, itu untuk bagian yang tadi disebutkan sama Bu Nani, untuk nama domainnya sih. Jadi kalau kita belum berbayar, berarti nama domain kita itu masih ada tulisan Wix-nya di situ. Nggak bisa kita namain sesuka kita pada saat yang dipublish ya. Paling itu sih. Oke. Nah, ya. Nah, ini ada banyak banget tuh. Saya baru buka page-nya aja udah langsung dikasih segini banyak tema dari Wix, tinggal bisa langsung dipilih, atau kita mau kosong pun bisa. Ini ada blank page di sini. Kemudian ada store, di sini ada bookings, ada blog, tinggal kita pilih tema apa yang mau kita letakkan di sini. Kemudian nanti setelah kita klik salah satu temanya, ya dia akan sebisa mungkin menaruhnya nih, kita klik terus kita add page, nanti dia akan langsung bertambah sendiri untuk halamannya. Oh, ini lagi preparing untuk menambahkan halaman. Terus nanti tinggal kita edit-edit lagi kayak biasa. Taruh, saya lihat yang ini udah belum? Belum juga. Agak lama sih untuk nggak tahu sih, atau mungkin memang laptop saya yang kurang, yang memang sudah dicap kentang. Tapi harusnya bisa lancar sih kalau misalnya laptopnya sudah masih rata-rata masih bisa lancar. Wi-Fi-nya juga kali ya. Wi-Fi-nya ya, juga mungkin ya, koneksi. Iya, betul. Koneksi pun berpengaruh karena apa? Karena ini kan website builder-nya berbentuknya online. Kita ngerjainnya online. Jadi ya koneksi internet pun mempengaruhi kecepatan kita dalam bekerja menggunakan Wix. Membuat website menggunakan Wix. Nah, ini halaman terbaru ini halaman baru yang sudah saya buat ya. Nanti bisa tinggal langsung diedit. Gimana mau ngeditnya, tinggal klik yang mau kita edit, terus kita edit teks di sini. Nanti tinggal kita tulis-tulis. Ya, semudah itulah. Terus gimana kalau misalnya mau nambahin gambar? Tadi kan sempat dibilangin itu sama Bu Nani. Sebentar, ini belum juga. Ya, kadang-kadang nggak sesuai, seperti pada saat saya membuat kemarin tuh sama Kak Anissa, ngebuat website Nusantara Food Court kan. Nah, tapi gambar-gambar yang disediakan sama Wix itu bukan makanan Nusantara, tapi makanan Barat. Jadi makanan Nusantaranya burger atau apa segala macam kan nggak masuk ke makanan Nusantara. Nah, makanya dari situ saya sama Anissa pun menambahkan beberapa gambar yang kita cari sendiri ke dalam website yang kita buat, ke dalam Nusantara Food Court tersebut. Gitu. Nah, ini di sini ada media ya. Ini kalau kita mau menambahkan gambar. Cuman masalahnya di laptop saya di ini nggak ada gambar.
Nah, ini baru ada satu gambar saya. Nah, ini ada gambar gratis dari Wix. Kalau misalnya memang masuk terhadap website yang ingin dibuat, nggak apa-apa dipakai aja. Cuman biasanya gambarnya itu nggak masuk sama website yang kita buat. Gitu. Ini ada dari Shutterstock juga, cuman kalau dari Shutterstock harus bayar sih. Kalau dari Shutterstock harus bayar. Kemudian di sini kita bisa show more. Nah, di show more inilah kita bisa baru menambahkan gambar-gambar yang kita inginkan. Nah, di sini kita bisa memilih kan, choose media files. Kita mau pilih dari mana nih gambar yang kita masukin. Nah, misalnya di sini kita upload media. Ini kita upload media. Nah, terus kita tinggal bisa upload from komputer. Di sini juga banyak nih, ada Google Drive, ada dari Facebook, Instagram, Dropbox, Flickr, dan lain-lainnya. Itu bisa kita ambil gambar dari situ. Jadi atau mungkin bisa langsung ngambil dari komputer pun bisa. Tuh. Mas, gambarnya harus berbentuk apa? PDF atau JPG? JPG, PNG, GIF pun sepertinya bisa ya. Cuman saya belum pernah coba untuk GIF. GIF pun sepertinya bisa. Begitu. Ini kalau untuk kayaknya gimana Mas Idam? Ada pilihan bahasanya? Pilihan bahasanya ada nggak ya? Bahasa. Iya, apa harus bahasa Inggris itu ya? Untuk apanya nih? Untuk pembuatan website. Pembuatan website yang edit-edit ini bisa kita ganti bahasa Indonesia juga ya? Khawatir teman-teman yang nggak ngerti bahasa Inggris? Sepertinya bisa, Bu. Cuman saya belum pernah coba juga untuk mengganti ke bahasa Indonesia. Mungkin dari ininya, Bu, dari Google, settingan apa namanya? Settingan Google Chrome-nya. Settingan dari search Google account ya? Iya, dari Google account-nya, Bu. Jadi okay. Dari situ mungkin bisa disetting ke bahasa Indonesia. Harusnya bisa sih. Harusnya sih bisa. Orang saya pakai MySQL aja keluar bahasa Indonesia semua bisa juga. Betul. Karena kalau ngeliat cara editnya ini mudah, tapi kalau ternyata bahasa Inggris jadinya bahasa susah Inggris, gitu. Iya, agak kagok juga sih. Ya. Betul. Terima kasih. Bisa kok Ibu bahasa Indonesia, soalnya di Wix saya bahasa Indonesia soalnya. Oh gitu, baik. Ya. Siap. Ya. Itu. Tadi untuk menambahkan gambar sudah. Kemudian, ini masih ada waktu atau enggak ya? Saya takutnya kelamaan. Masih banyak slide-nya, Idam? Oh, masih ya. Oke. Nanti direm aja ya, kalau misalnya saya... Maksud saya slide-nya Idam masih banyak kah? Masih lumayan sih. Oh, paling habis ini sih saya. Ya, dipercepat aja kira-kira yang slide yang nggak usah step by step-nya, tapi yang kira-kira ini loh hasilnya nanti apa seperti itu. Karena kita sudah memang ya, mungkin dikasih waktu 5-10 menit lagi. Oke, baik. Oke. Nah, ini untuk website yang saya buat, tapi bedanya ini kita buat menggunakan ADI. Ya, Artificial Design Intelligence. Jadi Wix secara otomatis, jadi kita tinggal kayak masukin aja, oh saya mau buat website blog, terus ada fitur apaan aja, nanti ditanyain sama Wix, ada fitur apaan aja yang ada di dalam website yang ingin kita buat. Oh mau ada fitur chatting, oh mau ada fitur buat reservasi, oh mau ada fitur tambahin kontak, mau ada fitur pesanan atau apa segala macam, itu tinggal kita masukin, nanti dari Wix-nya itu dia akan secara otomatis membuat website dengan fitur-fitur yang sudah kita masukkan tadi gitu. Nah, ini cuman kalau ADI ini dia tidak seleluasa editor, tidak seleluasa ini. Kenapa? Ya karena untuk ADI dia lebih berfokus kepada artificial intelligence-nya, lebih berfokus kepada AI-nya. Tapi kalau editor ya tergantung kepada kita usernya gitu. Jadi kalau misalnya nggak mau ribet, pakai ADI aja bikinnya gitu. Kalau misalnya saya nggak sesuai selera sama AI-nya, ya kita bikinnya pakai editor gitu. Mas ya, kalau kita pakai ADI baru setelah itu kita editor bisa nggak? Bisa. Jadi kita cepat dulu, kita dapat
bentuknya, formatnya kan gitu. Ya, bisa Pak. Setelah itu Nih, kita edit gitu loh, mau memperbagus, mau apa, memperluas, bisa ya? bisa. Nih seperti Oke. contoh, ini kan ADI nih contohnya. Nah, di sini ada site. Nah, kemudian, di sini ada site, kemudian, di sini ada site. Nah, di sini kita bisa go to editor. Nah, kita klik go to editor, nanti akan muncul. Nah, nanti akan muncul seperti ini kan. Nah, di sini Wix tidak merekomendasikan untuk pindah ke editor. Cuman kalau memang sangat ingin pindah ke editor, bisa langsung klik aja nih, switch to editor. Nanti kalau kita klik, maka menunya akan berubah langsung ke bentuk Wix website editor seperti ini. Oke. Gitu. Good. Cuman takutnya kalau saya klik nanti lemot lagi PC-nya. Iya. Gitu. Jadi artinya kalau untuk mahasiswa membuat cepat pakai ADI aja Mas ya, cepat ya? Iya, bisa cepat menggunakan ADI. Iya. Artinya kan kalau untuk tugas mahasiswa untuk bikin website secara cepat, Wix dengan selesai, bisa. Cuman tapi kalau misalnya nanti misalnya ada tugas membuat website, terus disuruhnya pakai PHP, MySQL, suruh database-nya pakai SQL, bahasanya PHP, HTML, CSS. Ya satu website satu bahasa website lah, satu paket. Kemudian mahasiswanya ngirim menggunakan Wix. Nah, itu perlu dipertanyakan itu. Jangan sampai. Iya. Kalau bisa dimintain aja tuh codingannya sekalian gitu. itu pasti mahasiswa STI Mas. Kalau mahasiswa manajemen sih nggak sampai ke situ mikirnya gitu. Iya, gitu. Oke, good Mas. Iya. Kalau menurut Mas Dhani berapa lama sih belajar ini dengan cepat supaya bisa langsung ada minimal dengan ADI gitu. Dia bisa membuat simple website ya kan, tapi sudah ada gambaran formatnya gitu. Iya. Ya paling maksimal sebulan lah, Pak. Oke. Nggak nyampe sebulan juga bisa orang ya, karena memang sangat mudah pembuatan menggunakan Wix ini, memang sangat mudah. Sudah disediakan semuanya gitu loh. Beda sama ketika kita membuat sebuah aplikasi atau website atau apapun itu menggunakan bahasa pemrograman. Betul. Untuk kecepatan pembuatan website, mungkin ya website builder bisa menang. Website builder bisa lebih cepat menyelesaikan pembuatan website atau aplikasi. Tetapi kenapa kok Gojek, Tokopedia, Shopee, kemudian beberapa e-commerce atau aplikasi-aplikasi mobile lainnya yang sedang booming sekarang ini kok tidak menggunakan Wix? Kenapa mereka malah menggunakan ada? Nah, itu karena pertama untuk kefleksibilitasan itu mungkin masih menang jauh menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian untuk database pun masih menang bahasa pemrograman. Kemudian keamanan pun mungkin masih menang bahasa pemrograman. Tetapi, yaitu tadi kelebihan dari Wix ini, kemudian untuk promosi barang, jasa, atau apapun segalanya, itu mungkin akan lebih mudah, cepat menggunakan Wix. Gitu. Saya tambahkan sedikit, Pak. Mungkin secara singkat bisa dikatakan seperti ini. Kenapa menggunakan Wix? Ya karena ini mudah digunakan, gitu. Mudah digunakan. Kalau orang yang belum terbiasa mungkin ya, atau mungkin sudah biasa menggunakan internet, tapi ini belajar pun sebenarnya sehari aja cukup, gitu. Belajar menggunakan Wix ini sehari aja cukup gitu. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa dengan pemrograman seperti ini, bermain dengan situs, bikin site seperti ini, menggunakan Wix itu rasanya nggak cukup, Pak. Itu. Karena dia sudah terbiasa
menggunakan yang lebih fleksibel seperti tadi Mas Idam katakan, itu lebih fleksibel. Kenapa ya Gojek dan lain sebagainya? Ya, karena itu fleksibel, kemudian ada keuntungan-keuntungan lain dari bahasa pemrograman yang tidak terdapat di dalam Wix gitu. Jadi kalau untuk UMKM, untuk yang bisnis masih Betul sih, ya sehari juga cukup. Karena emang sangat mudah, bukan mudah lagi, udah sangat mudah menggunakan Wix ini tuh. Tinggal klik, tarik, jadi. Klik, tarik, jadi. Gitu. Ini salah satu website yang saya buat ya, menggunakan ADI. Mas Idam, Ya, Ibu. Kalau di-compare sama Blogspot, sama nggak Wix ini ya? Blogspot. Atau beda? Blogspot seperti apa itu, Bu? Blogspot yang zaman dulu kita sosmed belum ada ya, Blogspot yang biasa aja gitu. Kan sama tuh. Ya, Blogspot ya, Bu ya. Blogspot itu mirip dan kayak seperti WordPress, Mas Idam. Oh iya. Kenal WordPress. Iya, kenal WordPress. Mungkin Mas Idam belum kenal Blogspot, Bu. Zamannya beda. Belum lahir. Zamannya beda. Iya, maaf. Ya betul ya Bu ya, mirip Blogspot Bu ya. Bisa dikatakan mirip, cuman kalau Blogspot itu dia penggunaannya lebih cenderung ke blog pribadi, Bu. Ya, gitu. Kalau yang ini kita selain bisa untuk bikin blog, bisa juga untuk transaksi gitu ya. Nah, ini bisa memperkenalkan diri gitu ya. Walaupun sebenarnya mirip, cuman kalau dengan Blogspot lebih fleksibel Wix, Bu, dibandingkan dengan Blogspot. Oke, jadi dari Wix ini kita bisa terima pesanan juga gitu, Bu ya? Kalau di berbayar itu bisa, Bu. Oke, kalau yang gratisan cuma sekedar menampilkan ya, tidak bisa proses pesanan begitu, tetap lewat ya. Terima kasih, kayaknya diskusnya semakin hangat ya, semakin siang kalau kita dibolehkan setengah jam lagi, tapi sudah ada warning dari Bapak Janu ya. Jadi mungkin saya persingkat, mungkin nanti akan ada, kalau misalnya ada yang Ibu Rizky tadi kayak berminat sekali, mungkin bisa menghubungi nanti langsung ke Idam atau Ibu Nani, karena itu kami semua di Perbanas, Bu. Jadi sama-sama dosen Perbanas. Maaf ya Bu, tadi saya mengenal karena kalau dosen tidak terlalu banyak sekali. Oke. Jadi boleh. Nanti kalau lebih berminat, boleh kita dihubungi. Mereka ada di Fakultas FTI, Bu Rizky, atau Pak Aulia tadi ya. Juga kayaknya berminat juga, mungkin boleh nanti diskus lebih lanjut. Jadi kita bisa tutup dulu. Jadi kalau saya menyimpulkan, kalau tadi ada orang istilah coding, ini banyak orang FEB, mungkin saya mau bilang juga, coding itu kata orang FEB ini bahasa pemrograman. Jadi biasanya kalau membuat suatu website, mereka pakai program, itu harus mempelajari coding dulu. Nah kalau Wix ini sudah kayak jadi, tinggal kita rubah gitu ya. Bedanya mungkin ya tadi kalau namanya kita program sendiri, fleksibel, kita mau rubah apa, nama apa, bisa, kalau masukin harga dan segalanya bisa, terus ya, tapi keamanan juga terjamin, database juga kita bisa tambahkan. Tapi kalau tadi Wix ini mungkin yang ada di situ aja situsnya ya, jadi maksudnya kita tinggal berubah gambar, tapi ini mungkin buat pengusaha awal, pengusaha yang baru-baru mungkin lebih gampang memakai Wix gitu ya, daripada marketplace mungkin, tapi memang harus dibantu juga ya. Jadi kalau untuk para pengusaha yang sudah mungkin sudah lama dan apa mungkin bisa memakai pemrograman tadi. Tapi jadi mungkin ini sangat membantu para usaha-usaha yang di zaman era teknologi ini lebih cepat gitu ya, lebih cepat
lebih tersaji, tapi mungkin kayak tadi harganya mungkin tidak bisa kita, tapi hanya bisa membuat menghubungi dengan WA atau nomor siapa. Dia pasti dia akan memberikan situs-situs yang sederhana tapi lebih membantu. Seperti itu, Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang berminat untuk menanyakan apa seperti itu? Bu, Tio, saya Ya. boleh tanya. Boleh, silakan Pak Boni. Tadi kan Bu Nani bilang, apa bedanya kalau Wix berbayar baru kita bisa connect dengan finance linknya ya Bu ya? Bu Nani mungkin bisa menjawabnya? Ya Pak. Atau Kan kalau misalnya kan kebetulan saya ngajar UMKM Bu, saya minta mahasiswa untuk menjual produknya, oke kan biasa ada Instagram dan nah ini kan saya tertarik dengan Wix nih Bu. Ya. Seberapa mudah atau seberapa, kalau tadi kan dia bisa link juga dengan Instagram, tapi katanya kalau mau berbayar misalnya dia mau transaksi, dia harus pakai Wix yang Pro atau Wix berbayar. Itu seberapa lebih bagus dia Wix standar dengan Instagram atau dia dengan yang berbayar menurut pengalaman Ibu? Itu sih berdasarkan kebutuhan juga sih ya Pak ya. Kalau misalnya memang mau memanfaatkan yang gratis, cukup dengan Wix dengan ditambah medsos yang lain gitu ya. Gitu Pak. Kalau memang budgetnya tidak mencukupi, karena kalau dengan Wix yang berbayar ini, seperti kita tahu tarifnya itu adalah dolar gitu Pak. Gitu. Dan seperti tadi Bu Tiwi kemukakan di awal, transaksinya belum bisa dalam rupiah, Pak. Oh. Nah, itu Pak. Jadi kelemahannya sih itu, gitu ya. Jadi kalau memang di Indonesia ya kita masih sulit untuk menggunakan Wix yang untuk transaksi. Jadi paling masih kita bisa pakai untuk memperkenalkan diri, untuk link gitu ke Instagram ataupun medsos yang lain. Jadi memang ini kalau Indonesia cenderung jadi websitenya gitu Bu ya, website dari bisnis UKM-nya, sedangkan transaksi misalnya kita gabung ke Gojek, GoFood atau GoGrab kan gitu Bu. Ya, betul. Jadi kalau misalnya pun di situ nanti di websitenya itu bisa kita perkenalkan seperti tadi IG-nya apa gitu kan ya, ID-nya. Kemudian kalau Gojek, tokonya apa gitu, di Grab, tokonya apa. Nah, seperti itu Pak. Ya, oke. Makasih Bu. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Boni dan semuanya. Karena sudah waktu, boleh para peserta untuk isi absen. Jangan lupa, karena itu ada buat para peserta untuk isi absen. Dan mungkin foto terakhir ya. Kalau saya untuk ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya boleh menghubungi para Ibu Nani, Ibu Pratiwi dan Idam di Fakultas FPI, Pak Bu sekalian yang berminat gitu ya. Nanti kita duluan oleh siapa yang mau ambil foto? Mengambil foto? Idam? Ini langsung saya ambil alih aja ya Ibu. Oh, Anissa. Oh ya, saya kembalikan ke MC. Oh ya, sorry Anissa. Saya lupa. Silakan Anissa. Terima kasih untuk moderator dan narasumbernya atas pemaparan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kami tutup, sebaiknya kita melakukan sesi foto bersama. Diharapkan seluruh peserta dapat mengaktifkan videonya agar dapat diambil fotonya. Ini ada 3 slide ya, Ibu, Bapak. Ini saya ambil alih. 1, 2. Slide kedua. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Demikianlah webinar pada hari ini. Saya Nisa, atas nama panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman. Jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan, kami atas nama panitia meminta maaf dan kiranya kita dapat dipertemukan kembali di acara berikutnya. Terima kasih dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Izin live. Terima kasih.
Terima kasih Bu Berna. Makasih Pati. Bu Tio, mukamu tak enam. Terima kasih Ibu-ibu, Bapak-bapak Terima kasih. semua. Semuanya Terima terima kasih kasih. Anissa, Terima kasih, Mas Bu. Dani. Bu Nani. Iya Ibu, terima Gitu ya. kasih. Ibu Violina Evi. Ini kita live aja ya atau gimana ya, Bu? Langsung Lift live saja Bu, aja. nggak apa-apa. Langsung langsung lift live saja. ya? Oh ya, Ya. terima kasih. Sama-sama. Sudah ya? Boleh apa? Live ya, Mas Dani? Ini Anissa? langsung, boleh iya. langsung live aja, Bu. Langsung lift Bu. ya? Oke, siap. Izin Terima duluan Bu. kasih. Iya. Izin Boleh duluan kan? ya, Bu. Oh ya kan udah selesai room kita. Oke, Ya. siap. Terima kasih Mas Dani, Mbak Nisa, Ya. Bu Tio juga, Bu Nani juga sudah kan? Sudah keluar ya? Udah. Mas Janu, boleh ya kita keluar ya Mas Janu? Halo Mas Janu? Mas Janu? Halo Mas Janu? Saya izin keluar ya Mas Janu ya.